Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Ada sebuah hadis, semoga bisa menjadi motivasi kita untuk belajar sholat lebih serius. Yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Qurt yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri, di mana Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Dan ketika salatnya rusak, maka amal yang lain dianggap rusak. Ada perbedaan antara cara hisab ketika di dunia dan cara hisab ketika di akhirat. Standar hisab ketika di dunia, yang menjadi penentu adalah akhir hidup. Sehingga siapa yang akhir hidupnya baik ketika di dunia, maka seluruh usianya dianggap baik. Sehingga perjuangan kita sebagai seorang muslim adalah sampai kapan jamaah? Sampai mati. Untuk menjadi orang baik, perjuangan kita adalah sampai mati. Karena penentu dari baik buruknya kehidupan seorang hamba ketika di dunia adalah bagian ujungnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu baik buruknya ditentukan oleh khatimahnya, oleh ujungnya. Kita semua pasti punya masa silam. Saya punya masa silam, bapak-bapak punya masa silam, teman-teman yang lain juga punya masa silam. Tapi kita tidak berbicara tentang masa silam. Kita berbicara tentang apa yang sekarang sedang kita alami dan bagaimana kita bisa berbuat baik ke depan. Sebab orang kalau hanya hanyut dalam masa silam, dia tenggelam dalam kesedihan masa silam, gak ada selesainya. Karena itu yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik di masa mendatang, di sisa usia kita. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika beliau atau Imam Fudail bin Iyad, ketika beliau melihat ada orang yang sudah senior. Senior itu dalam kurung tua, gitu ya. Senior dalam kurung apa, Pak? Sudah tua. Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang usianya 65 tahunan. Kemudian ditanya, "Kam marra 'alaika minas sana?" Berapa usia Anda? Jawab orang itu, "Sittina sana," 60-an tahun. Kemudian Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan, tushiku an tablugha." Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi Anda akan sampai. Karena semua manusia yang hidup, hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju Tuhannya. Sehingga lelah dia ketika menempuh perjalanan ini, hakikatnya adalah lelah menuju kematian. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian betul-betul lelah menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kamu ketemu Allah. Artinya sampai kamu mati. Sehingga siapapun manusia, baik dia lelah dalam urusan dunia, lelah dalam urusan akhirat, semuanya capek. Karena tidak ada hidup yang tanpa kecapean. Manusia tidak capek hanya satu ketika dia di surga. Sementara ketika di dunia, mereka pasti akan mengalami capek. Orang yang hidup tenggelam dengan kemaksiatan capek atau tidak, Pak? Bahkan bisa jadi modalnya lebih gede. Untuk bisa praktek dukun itu nggak gratis, Pak. Perlu ayam cemani, golek ayam cemani mahal.
Ayam cemani tahu Pak? Semuanya serba hitam. Dari mulai ujung sampai ujung. Dia harus cari ini, cari ini, cari ini. Gak ada yang gratis dalam kehidupan di dunia ini. Jadi orang soleh gak ada yang gratis. Jadi orang jahat juga gak ada yang gratis. Semuanya butuh modal. Maka Fudail bin Iyad mengingatkan orang ini, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan selama sekian puluh tahun, sebentar lagi Anda akan sampai. Kemudian orang itu spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bertanya, ta'rifu ma makna? Kamu tahu apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Jawab orang ini, enggak tahu. Apa maknanya? Lalu dijelaskan oleh Fudail. Inna lillah, kita ini milik Allah. Karena kita ini milik Allah, maka kita harus tunduk kepada pemiliknya. Sehingga kenapa kita perlu beribadah kepada Allah? Karena Allah yang memiliki kita. Dan itu secara logika diterima oleh siapapun. Wa inna ilaihi raji', dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Berarti nanti kita akan menghadap Allah. Lalu Fudail mengatakan, fal yu'id lil mas'alati jawaban. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Ini PR besar bagi kita. Allah akan bertanya kepada kita tentang berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya adalah usia dan umur. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, la tazalu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat gak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang usianya. Untuk apa dia gunakan usianya? Bapak-bapak sudah 60-an, 50-an ke atas. Sepanjang itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Anda dikasih usia sampai sekian puluh tahun dipakai untuk apa? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Kemudian orang ini semakin ketakutan. Lalu dia mengatakan kepada Fudail bin Iyad, "Famal hilah?" Lalu gimana caranya agar aku bisa selamat? Kemudian Fudail menyampaikan sebuah pesan yang layak untuk kita catat baik-baik. Layak untuk ditulis dengan tinta emas. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tapi inilah kunci kebahagiaan di akhirat. Fudail bin Iyad mengatakan, "Tuhsin fima baqiya, yughfar laka ma madha. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha." Sudah ditulis? Belum? Gimana? Baik. Fudail bin Iyad kemudian menyampaikan sebuah pesan, tuhsin fima baqiya, berbuat baiklah di sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha, maka engkau akan diampuni untuk masa hidupmu di masa silam. Untuk perjalanan hidupmu di masa silam. Berbuat baiklah di sisa usiamu, engkau akan diampuni untuk perjalanan hidupmu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kau di sisa usiamu masih dalam kondisi buruk, enggak sadar dengan uban yang sudah banyak nempel badannya, enggak sadar dengan kulitnya yang sudah mulai keriput, enggak sadar dengan dengkul yang selalu disentuh ketika berdiri. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kamu masih buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kamu akan dihukum oleh Allah untuk perbuatan dosa di sisa usiamu dan perbuatan dosa di masa silammu. Maka kata kuncinya apa, Pak? Memperbaiki di bagian ujung. Dan perjuangan kita adalah untuk itu. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena itu Nabi SAW memberikan pesan, innamal a'malu bil khawatim. Kunci dari kebaikan amal dilihat dari ujungnya. Alhamdulillah ketika Anda punya komunitas orang soleh di sisa usia. Karena terkadang orang itu kalau sudah pensiunan, nganggur, dia hidupnya kesepian, apalagi sudah mulai ditinggal anak-anaknya, gak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Orang kan kemudian mencari kesibukan, Pak ya.
Ono sing sibuk dolanan manuk, ya, ora ngerti wis tuwa sik seneng dolanan manuk. Ada yang sibuk pit-pitan sehingga dia cari komunitas pit-pitan. Saya menjumpai ada salah satu ibu-ibu yang mengeluhkan suaminya. Bapak ini dulunya imam, bahkan disegani oleh masyarakat, sekarang berubah. Kenapa? Saya kenal beliau, kenal dekat. Gara-gara komunitas pit-pitan. Di komunitas sepedaan, goes. Ya. Mohon maaf ya, agak rooming sedikit. Di komunitas goes, komunitas sepedaan, beliau ketika sepedaan kan campur laki perempuan, lalu nanti kumpul di mana, makan-makan, musik-musik, kadang senam-senam bareng. Itu sampai memberikan pengaruh, jadi mulai meninggalkan sholat jamaah secara bertahap. Memberikan pengaruh, sudah nggak perhatian dengan keluarganya. Lebih senang dengan komunitas sepedaan daripada dulu serajin membaca Al-Quran. Akhirnya kadang keluar rumah habis subuh, pulang sampai sore. Biasa Pak kayak gitu Pak ya. Bahkan kadang nginep. La haula wala quwata illa billah, hanya untuk belain kayak gini Pak. Waliyadzubillah, kalau ada orang di sisa usianya, justru dia lebih cenderung kepada komunitas yang nggak baik. Manusia bisa berubah karena teman. Maka ada pepatah mengatakan as-sahibu sahib, yang namanya teman dekat itu punya kekuatan untuk nyeret. Sebagaimana teman bisa memiliki kekuatan menarik kita menuju surga, teman juga bisa narik kita menuju neraka. Waliyadzubillah. Jangan remehkan komunitas. Kesepian bisa jadi dialami oleh siapapun yang menginjak usia tua. Tapi seorang mukmin punya teman yang terindah bagi hidupnya. Apa itu? Kalamullah, Al-Quran. Sehingga orang yang dekat dengan kalamullah, meskipun dia sendirian, dia nggak merasa kesepian. Saya bersama firman Allah. Kalau bagi mereka yang bisa membaca buku-buku para ulama, Masya Allah, temannya banyak. Sehingga dulu Abdullah bin Mubarak yang jarang keluar rumah, ditanya sama seseorang, ala tashtauhish, apa Anda nggak kesepian? Kok jarang keluar, jarang kumpul sama teman-temannya? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Bagaimana saya merasa kesepian? Wa ana ma'a ashabin Nabi SAW. Sementara saya ditemani oleh para sahabat Nabi SAW. Loh, kamu sakti, berarti bisa ketemu arwah mereka. Bukan. Terus gimana? Membaca hadis Nabi SAW itu kan ditemani oleh para sahabat. Sahabat Abu Hurairah mengatakan demikian, sahabat Abu Bakar mengatakan demikian, sahabat Umar meriwayatkan hadis demikian. Dan itu adalah teman hidupnya. Kemeriahan dengan perpustakaan yang ada di rumahnya. Bisa nggak Pak kita kayak gini Pak? Ya? Bisa Pak? Masya Allah. Kalau bisa seperti itu Pak, kita punya harapan besar. Semoga kesibukan kita di akhir hayat, bukan dunia didekatkan di depan mata, tapi akhirat didekatkan di hati kita. Sehingga yang selalu kita pikirkan adalah perbaikan ibadah, perbaikan mendekat kepada Allah Ta'ala, perbaikan dalam bermuamalah dan seterusnya. Karena kita tahu ya, perjalanan kita yang panjang di masa silam, mungkin kita pernah kesandung syirik, mungkin kita pernah ketabrak perbuatan yang melanggar sunnah Nabi SAW, mungkin kita pernah melakukan aneka maksiat yang orang lain tidak tahu. Semoga ini titik akhir kesempatan bagi kita untuk berubah. Maka jangan sia-siakan di sisa usia. Sisa usianya berapa tahun lagi Bapak? Belum ngitung. Masya Allah. Kita tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu, cuma Nabi SAW menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60-an sampai 70-an. Yang 80-an, Masya Allah. Tapi nggak ada jaminan yang 30-an, 40-an lebih lama dibandingkan yang 80-an. Baik. Selanjutnya standar hisab di akhirat. Kalau di akhirat, maka standar baik buruknya ditentukan di bagian awal. Di bagian awal. Loh kenapa Pak? Karena akhirat nggak ada ujung. Karena akhirat nggak ada
ujung. Sehingga mau dicari ujungnya di mana akhirat? Tidak ada. Maka standar baik buruknya ada di awal. Sehingga ketika Anda berhasil di perhitungan awal, maka selanjutnya dianggap berhasil. Sangat berbeda dengan dunia. Sehingga sebenarnya kata kunci kita itu di sebuah garis. Yang garis ini adalah ujung dunia dan awal akhirat. Masya Allah. Ini perjuangan yang terbesar. Maka setan kadang memberikan pengaruh besar di detik-detik kematian seorang hamba. Sehingga dia akan berjuang bagaimana bisa mengganggu sang hamba. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil orang bisa selamat di bagian itu. Makanya tawakal itu penting. Kita bertawakal kepada Allah untuk akhir usia kita. Artinya enggak pede ya. Aku iki wis ngaji suwe, jenggote wis dawa, ya. Koncone kiai kabeh wis khatam Quran bolak-balik, mosok kok arep sesat. Rumangsane sinten niki, Pak? Anda enggak bisa jamin keselamatan di akhir hayat. Sehingga kadang karena ujub itu justru orang bisa saja dibalik oleh Allah keadaannya. Waliyadzubillah. Tapi orang yang rendah hati, orang yang tawadhu di hadapan Allah, tahu akan kelemahan dirinya, dia kemudian pasrah. Ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah. Anugerahkanlah kepadaku amal yang baik di penghujungnya. Dan itu doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gimana kalimatnya? Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Pernah dibaca, Pak? Belum. Mau dibaca, Pak? Gimana kalimatnya tadi? Apalnya gimana? Coba diulang. Apal Allahumma tok ya. Allahumma ja'al. Coba saya tulis ya. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira a'mali, amal terbaikku, fi khawatimiha, berada di ujungnya, berada di khatimahnya. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah jadikanlah amal terbaikku berada di ujungnya. Sehingga kita berharap semoga sholat yang terbaik, sholat kita di ujung. Ibadah kita yang terbaik, ibadah yang berada di ujung. Amalan apapun yang terbaik adalah amalan yang berada di ujung. Dengan harapan bisa menggapai husnul khatimah. Sudah? Ini sebagai bagian dari tawakal kita kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah karena kita tidak tahu apakah nanti kita bisa menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di ujung ataukah tidak. Tidak geden rumongso, tapi lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba dibaca, Pak. Diulang. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Sampun hafal? Coba dibaca ulang, merem. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Alhamdulillah. Sampun hafal ya? Baik, nanti bisa dipraktekkan dan ini doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah, sekarang apa dalil bahasanya penentu dan standar di akhirat adalah bagian awal? Dalilnya hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Bagian pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal dianggap baik.
Sebaliknya ketika sholatnya rusak, seluruh amal dianggap rusak. Maka kita perlu belajar untuk memperbaiki sholat. Alhamdulillah jenengan tasih purun sinau. Bapak-bapak masih mau untuk belajar. Banyak orang yang ketika sudah merasa tua, aku senior. Sing ngulangnya aku kayak cah cilik, ya. Baru lahir kemarin sore dan seterusnya. Yang anggapan semacam itu menghalangi seseorang sehingga dia nggak mau belajar. Terutama belajar kepada orang yang menurut dia belum taraf kiai yang sepuh misalnya. Sehingga dia nggak mau untuk belajar. Makanya seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabir pernah mengingatkan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Ada dua jenis manusia sing gak gelem sinau, yang dia gak mau belajar agama. Pertama, pemalu, isin wis tuwa. Yang kedua, wong sombong. Dia merasa senior sehingga gak mau sinau. Bersyukur ketika Anda merasa masih butuh terhadap ilmu, berarti kita tawaduk di hadapannya.